Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi, mahasiswa Teknik Kimia UISI angkatan 2018 yang mewakili program studi Teknik Kimia UISI dalam pemilihan mahasiswa berprestasi. Kesempatan kali ini adalah terkait penyampaian argumen dalam suatu topik yang diberikan. Kemudian saya memilih topik yaitu terkait peraturan daerah mengenai sanksi kepada mereka yang menolak untuk divaksin. Seperti yang kita ketahui, saat ini pandemi COVID-19 tidak kunjung mereda. Bahwasanya corona ini telah dinyatakan sebagai pandemi sejak tanggal 11 Maret 2019 oleh WHO. Seperti yang kita ketahui sendiri, definisi dari pandemi atau wabah adalah suatu penyakit di mana penyakit ini menular dan menginfeksi dalam lingkup wilayah yang cukup luas. Dalam artian adalah berbagai negara maupun berbagai benua seperti itu. Kemudian karena tak kunjung menurunnya kasus COVID-19 itu tadi, berbagai penanggulangan ini telah dilakukan untuk mengatasi, untuk meredam dari imbas dari virus corona itu tadi. Namun beberapa penanggulangan seperti berbagai macam pembatasan seperti PSBB dan hal tersebut tidak kunjung membawa dampak positif atau tidak kunjung menurunkan dari COVID-19 itu tadi. Hingga muncullah saat ini yaitu penanganan dalam artian muncullah vaksin baru, vaksin untuk mengatasi, untuk meningkatkan kekebalan tubuh sehingga tidak mudah terinfeksi oleh virus corona itu tadi. Namun kebijakan wajib vaksin ini yang menuai banyak pro dan kontra. Hal tersebut dikarenakan minimnya sosialisasi kepada masyarakat dan lain sebagainya. Karena banyaknya pro dan kontra, banyak yang menolak pula, akhirnya muncullah berbagai macam perpres, muncullah berbagai macam peraturan daerah yang katanya ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular yang katanya merujuk. Namun sedikit banyak isinya masih kurang merujuk kalau menurut saya. Adapun bunyi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 yaitu pasal 13A yang menyatakan bahwasanya setiap masyarakat yang terdata wajib menerima vaksin, namun masyarakat ini tidak mau untuk divaksin, seseorang tersebut berhak untuk mendapatkan sanksi. Ada yang diberikan ini berupa sanksi administratif, seperti contoh yaitu penghentian layanan administratif. Kemudian lebih jelas lagi di pasal 13B, yaitu di mana dikatakan bahwasannya bagi masyarakat yang menolak untuk divaksin akan terkena sanksi, di mana sanksi ini dijelaskan atau diatur dalam undang-undang tentang wabah penyakit menular. Sehingga kedua pasal tersebut agaknya sedikit kurang sinkron seperti itu. Kemudian selain itu muncul juga Perda DKI Jakarta yaitu Perda nomor 2 tahun 2020, di mana perda ini berbunyi setiap orang yang sengaja menolak vaksin maka akan didenda maksimal 5 juta rupiah. Jadi setiap orang atau masyarakat DKI Jakarta yang menolak untuk divaksin akan didenda maksimal 5 juta rupiah. Pastinya hal tersebut bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 4 yang ada di Indonesia tentang wabah penyakit menular. Karena pada dasarnya bunyi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular tersebut adalah utamanya poin pertama ini mengatakan bahwasanya setiap orang yang menghalangi untuk penanggulangan dari penyakit itu tadi maka akan dipidanakan maksimal 1 tahun dan denda maksimal adalah 1 juta rupiah. Kemudian di poin kedua diperjelas lagi bahwasanya tentang kealpaan seseorang yang dimana kealpaan tersebut adalah menghalangi atau menghambat proses penanggulangan dari wabah tersebut, maka seseorang tersebut maksimal akan dipidanakan selama 6 bulan dan denda maksimal 500.000 rupiah. Pastinya hal tersebut kurang sinkron dengan peraturan daerah yang ada di DKI Jakarta yang menyatakan bahwasanya denda maksimal adalah 5 juta rupiah. Oleh sebab itulah Perda DKI Jakarta ini sempat digugat oleh Mahkamah Agung. Kemudian selain itu dijelaskan pula dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, ini dijelaskan bahwasanya dalam proses penanggulangan itu haruslah ada penyuluhan. Ketika ada vaksin maka haruslah ada penyuluhan. Vaksin apa yang digunakan, vaksin jenis apa, kemudian efek sampingnya seperti apa. Namun hingga kini proses penyuluhan tersebut tidaklah berjalan, tidak bahkan di media sosial, entah itu televisi dan lain sebagainya, penyuluhan atau edukasi berikan ini justru adalah jumlah korban dan lain sebagainya. Jadi semacam menakut-nakuti masyarakat awam seperti itu. Nah, selain itu, berdasarkan fakta beberapa pasal dan perda, ketidaksinkronan perda dan dengan undang-undang yang ada di Indonesia tersebut, sebenarnya
saya setuju dengan adanya denda atau sanksi diberikan kepada setiap orang yang menolak untuk divaksin, karena hal tersebut jelas diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, bahwasanya yang sengaja menghalangi akan didenda sekian, kemudian yang karena kealfaannya ini termasuk menghalangi akan didenda sekian, sehingga ada clustering di situ, ada clustering masyarakat yang seperti ini termasuk dalam poin 1 atau poin 2 seperti itu. Sementara di dalam Perpres maupun Perda yang muncul saat ini tidak ada clustering, langsung dipukul rata seperti itu saja. Namun mengenai hal tersebut pastinya saya tidak setuju dengan Perda dan Perpres, isi dari Perda dan Perpres tersebut. Hal tersebut dikarenakan sanksi yang terkandung di dalam Perda dan Perpres ini kurang sesuai, kurang sinkron dengan yang ada di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984. Hal tersebut didukung juga dengan argumen seorang ahli hukum, yaitu Dr. Hasrul Buamona SH, yang menyatakan bahwasanya Perda atau Perpres yang muncul ini adalah produk cacat. Karena di dalam Perda dan Perpres sebenarnya tidak boleh mengandung sanksi yang bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular itu tadi. Nah, selain itu dalam undang-undang juga diatur pelaturan atau pelanggaran, jenis pelanggarannya juga di-clustering, diklarifikasikan, yaitu orang yang seperti ini masuk dalam klaster mana, dendanya seperti apa, dan lain sebagainya. Sementara di dalam Perda maupun Perpres tidak diatur demikian rupa. Nah, berdasarkan berbagai macam fakta dan undang-undang yang ada di Indonesia tersebut, saya menegaskan bahwasanya saya setuju akan adanya sanksi bagi mereka yang menghalangi penanggulangan COVID dalam menolak vaksin. Namun, saya tidak setuju dengan saat ini karena denda atau sanksi yang diberikan ini tidak sinkron atau kurang merujuk kepada undang-undang penyakit menular yang ada di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984. Peraturan daerah mengenai sanksi bagi mereka-mereka yang menolak vaksin dari COVID-19. Saya akhiri, saya Latif Wahyudi dari Teknik Kimia UISI untuk Mawapres UISI 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.